maka dia akan dipahamkan akan agama. Kalau kita lihat keterangan para ulama, berarti mereka yang terhalang dari kebaikan adalah mereka yang tidak pernah belajar agama. Makanya kalau panjenengan sami menika mungkin ibu-ibu, bapak-bapak sanes kata santri-santri. Kalau santri-santri menika masih muda-muda, pikiran masih longgar, masih jernih, masih bisa ngapal Quran, masih bisa baca kitab, masih bisa belajar dengan intensif. Karena kita berharap para santri ini next menjadi ulama-ulama masa depan, amin. Tapi kalau panjenengan sami bapak ibu sing pun yuswane mungkin wis 40, 50, 60, kayak buku ngantuk kon ngrungokke pengajian ke liar-liar, nggih sak kuwate. Artinya napa? Kita melazimi ilmu. Ya. Pengajian ngeten iki barisa sampai bar maghrib sampai isya. Nggih sosok nyantol tapi sosok nggih gogrok. Nyantoli kiwir-kiwir, sosok krungu sosok ora. Bener apa-apa. Yang penting kita ada usaha atas ilmu agar kita tidak terhalang kebaikan. Semakin banyak ilmu yang kita akses, semakin banyak kebaikan yang kita dapat. Tapi kalau semakin tidak ada ilmu yang kita akses, maka semakin juga kita terhalang dari kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pamela jenengan nggadahi masjid menika luar biasa, Pak. Kegiatannya kathah. Dilihat dari jadwalnya beraneka macam taklim ada. Nika salah satu gale nikmat ingkang saged kula panjenengan sami syukuri. Ya, dengan masjid kula nggih ngoten, seminggu ada 3 kajian. Hari Selasa niku tahsin, hari Rebo niku gonta-ganti ustaz, kadang sirah, kadang tentang keluarga sakinah, kemudian kalau Kamis itu juga gonta-ganti ustaz, kadang fikih, kadang tafsir, kadang tentang muamalah dan lain-lain. Makanya masjid ini memang harus menjadi sumber kebaikan. Sumber kebaikan bukan berarti cuma sekedar bagi-bagi makanan, bagi-bagi snack, ya. Tapi sumber kebaikan juga bisa menjadi jalan wasilah bagi jamaahnya untuk mengenal ilmu. Ya tergantung target kalau panjenengan sami. Artinya kalau bagi mereka yang masih muda mungkin aksesnya bisa terus-menerus ngapal Quran, daras kitab-kitab para ulama, diskusi tentang hal-hal yang sekarang ini sedang menjadi masalah keumatan. Niki sing lagi gawat Bapak Ibu, Indonesia darurat judi online. Cah cilik-cilik do main slot, gacor. Dan sekarang judi online itu nek biyen judi niku mungkin teng perempatan, nggih. Anggi remi, udu, delik-delik, mlebu ning omah-omah, dadak napa usaha numpak motor, numpak mobil melaku segala macam, atau mungkin lokalisasi perjudian ditaruh di pulau tertentu, kasino dan lain sebagainya. Tapi saat ini mahasiswa muslimin judi niku sampun pindah teng HP anak-anak kita. Dan ini pemerintah tadi pagi saya lihat di televisi kewalahan. Dibasmi siji muncul 10. Dibasmi 10 muncul 100. Dibasmi bukannya hilang, dibasmi justru malah tambah banyak. Pemodalnya saking Indonesia, operatornya saking Vietnam, Kamboja, negara-negara luar, tapi segmen pasarnya negara Indonesia. Pramila hari-hari ini nggih Bapak Ibu, di saat orang kesulitan ekonomi, dodol napa kemawon wis bingung, bahwa lewat tuku boto mriku enten bapak-bapak pinggir dalan, meja ngeten iki dikei kaos kaki, ditulisi jual kaos kaki, ya. Wis sapa wae lah sing saged didol. Makanya Gus Baha itu senang banget kalau pergi ke pasar. Kenapa? Karena beliau mendapatkan banyak ilmu. Wong pasar niku jenengan mriki metu sithik kanan jalan pun pasar itu payu badhe 2000 1000 suwenenge ra karuan. Ibu kula teng Klewer niku produsen daster nggih Bapak Ibu. Niku nek payu tapi nek ibu kula memang nyarinya bakul, pengambilan mungkin kodi-kodian. Satu daster 35.000, badine 1000 suwenenge ra karu-karuan. Mulane nek
enek wong tuku ngenyange kok rada nemen ya. Dek wingi kula nang omahe ibu kula cerita dek ini dek mau enek wong saka Gunung Kidul piknikan. Tawane daster ngenyange 20.000 angsal kalih mboten. 20.000 njaluk loro niku Bu pripun nggih. Ibu kula jawab, "Mbak saking pundi to?" "Saking Gunung Kidul." "Ya Allah, Mbak, tiwul niku lho teng Gunung Kidul 15.000." Nggih. Niku nek jenengan mboten dahar mengki bengi pun mambu. Ha niki daster lho 20.000 jenengan ora nganggo sesasi yo tetep daster nggih. Mboten arep mambu. Pramila di saat kondisi kados mekaten golek duit angel, tiba-tiba kok dikei angin surga. Padahal teng surga mboten enten angin. Ya maksudnya dikasih janji-janji, kowe engko nek ngeki aku 100.000 menang oleh 300.000. Kowe nek ngeki 50.000 menang oleh 500.000. Dan bahayanya nyapa Bapak Ibu, judi online menika mboten kados narkoba. Nek narkoba niku padha-padha kecanduan tapi awak entek. Kena obat narkoba niku suwe-suwe awake kuru, cowung, pucet. Tapi nek wong kena judi online, awake seger-seger wae. Wong sing rusak niku pikirane. Tapi nopo akhirnya piyambakipun dadi nekat, luwih nekat timbangane pengusaha. Nek pengusaha misalnya buka warung. Atau sedek wingi pas Ramadan enten barbershop anyar cedhake UNS. Kula cukur. Wah, barbermu apik men Mas. Lambune kelap-kelip kaya ngene, interiore AC-ne segala macam. Nggih Pak, niki investore ketingale seneng sing model ngeten. Ngene iki franchise piro Mas? Franchise tok niku 300 juta Pak. 300 juta itu untuk franchise-nya. Belum lokasinya, belum setting interiornya. Lah mula-mula bareng bayar kaget. Mentang-mentang rego Pak, do niku cukur 20.000 Pak. Wah ngerti ya mau cukur ning sing 15.000 apa sing 20.000 wis 20.000 gur cukur tok. Awal-awal rame tapi sakniki pun tutup. Orang-orang itu rela 300 juta keluar hanya untuk bisnis. Tapi kalau orang kena judi online niku luwih kendel dalam soal mengambil risiko daripada para pengusaha. Hilang rapopo, entek rapopo karena harapannya itu dapat menang. Makanya hati-hati nih Bapak Ibu, kriminalitas meningkat. Ketika berjudian merajalela, kriminalitas meningkat. Motor ning jero omah mboten jenengan kunci, iso diparani lho. Tangga kula ndek wingi niku tentara, awake niku masyaallah jenenge tentara melu fitness sisan. Wedi kuwotot niku. Omah niku awan-awan jam pinten? Jam 11 siang. Nggih. Niku kalih omah kula milete sekitar 4 rumah. Itu malingnya 2 orang ketangkep kamera CCTV lewat pintu samping mlebu ngomah njikuk mas-masan. Mas-masan niku lho disemening lemari dijikuk. Nggih. Akhirnya kan betapa orang hari ini nekatnya sudah luar biasa. Pramila awake dhewe hawa-hawa ngeten iki nggih kudu tetep sebagaimana kemarin kita bahas menjadi pribadi ingkang haunan golek sing halal-halal wae sebabe napa halal sithik menawi dipun dahar insyaallah berkah. Ning anak-anak niku kandan-kandane ini insyaallah luwih gampang. Kepada istri pembinaannya juga lebih mudah. Panjenengan bapak-bapak yang mencari nafkah halal insyaallah di badan juga lebih enak, pikiran juga lebih tenang. Tapi kalau kita ini carinya yang haram-haram, mengke teng ati mboten tenang, teng pikiran mboten tenang, tinggi salat nggih mboten nyaman, kehidupan kita tidak nyaman ma'asyiral muslimin. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah ngendika, kalau kalian berada dalam posisi tasyahud akhir, jangan lupa berdoalah untuk 4 hal napa kemawon, minta kepada Allah perlindungan dalam soal apa? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil kubri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil mahsihid dajjal. Kenapa kok awake dhewe dikon nyuwun kepada Gusti Allah berlindung 4 hal ini? Karena cuma Allah yang bisa memberi perlindungan Bapak Ibu. Menungso mboten saged, makhluk tidak bisa.
Pertama, kita minta betul-betul perlindungan kepada Allah dari neraka jahanam, karena neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian yang kedua, kita minta perlindungan dari fitnah azab kubur. Kene awake dhewe niki pun tilar, diterke kali jamaah masjid, disolatke teng masjid, kemudian dibawa ke makbarah kuburan, dimasukkan ke liang lahat, dipendem, dikubur. Maka kata Nabi, orang yang di dalam kubur, kalau dia nggak siap dengan amalnya, itu seperti orang yang tenggelam di sungai. Nggak awake dhewe alhamdulillah rong tau ngerti wong kelep tenggen sungai. Nek omah kula niku asline Kampung Sewu, cedhak Bengawan Solo. Beberapa kali enten kejadian bapak-bapak zaman biyen nggih, ketika WC itu nggak banyak. Bapak-bapak tangi turu sarungan, bengi-bengi subuh wis ndodok ning pinggir kali, kepleset keglibet kali sarunge ilang, nggih. Digoleki ra kecekel pun mboten enten. Kuburan itu bagi orang-orang yang amalnya nggak siap, itu seperti orang yang tenggelam, kintir, kelelep. Makanya harapan kita ibu-ibu, bapak-bapak, siap amalnya, disiapkan semuanya. Nanti kalau amalnya baik, dikubur itu ditemani sama sosok yang wajahnya tampan, wajahnya cantik, baunya harum. Siapa kamu? Aku adalah amal-amal kamu selama di dunia. Dan ini masuk kategori iman nih Bapak Ibu. Kalau panjenengan sami yang mukmin mengimani alam barzah itu, kita mengimani. Kita tidak seperti orang-orang yang hari ini mungkin tidak beriman kepada kubur. Mereka bilang wong nek mati iku mengko reinkarnasi, lahir menjadi hewan, lahir menjadi ayam, pitik, bebek, angsa dan lain sebagainya. Kita sebagai mukmin meyakini bahwa kita itu setelah alam kandungan, alam rahim, alam dunia, alam kubur, baru kemudian nanti ditiup sangkakala hari kiamat kita menghadapi yaumul mizan, ditentukan siratal mustaqim, jembatan sirat, kira-kira kita bisa berjalan atau tidak. Makanya pendak dino kula panjenengan sami menika nyuwun kalih Gusti Allah dijauhkan dari siksa kubur Bapak Ibu. Tapi kalau seandainya menungso menika teng donya ora tau apik, salat ra gelem, ning masjid ra gelem, sedekah ra gelem, zikir ra gelem, donga ra gelem, nanti dikubur ditemani dengan sosok yang buruk rupa, wonge wis elek, ambune kecing. Siapa kamu? Aku adalah amal-amal kamu selama di dunia. Maka Bapak Ibu, mumpung awake dhewe niki tesih gesang, salat 5 waktunya dijaga. Nek bapak-bapak saged teng masjid terus beribadah bersama imam. Nek duwe duit dibagi. Enten Bapak Ibu, istri Nabi bernama Zainab binti Jahas. Umar bin Khattab ketika Rasulullah sudah meninggal, digantikan Abu Bakar, kemudian digantikan Umar. Umar bin Khattab mengatakan, Abu Bakar punya pendapat, saya punya pendapat. Semua istri Nabi dikasih bagian berapa? 12.000 dirham. Satu istri 12.000 dirham. Kalau seandainya 1 dirham itu kita pakai kurs sekarang, 1 dirham itu mungkin sekarang sekitar 600.000 ibu-ibu. Kula sempat ngepingke ngangge HP kalkulator kula niki. Tak pingke niku kalkulatornya ra metu angkane Bapak Ibu. 7,2 9 tulisannya ngoten niku. 72 miliar. Satu istri Nabi diberi uang sama Umar bin Khattab karena wilayah khalifah itu semakin luas. Satu istri Nabi dikasih 72 miliar. Zainab binti Jahas dikasih 72 miliar, langsung bilang sama budaknya Baroroh, bagikan ke suku sana, anak yatim sana, janda miskin sana, kasihkan semua. 72 miliar atau 12.000 dirham itu tersisa cuma berapa? 85 dirham saja. Bunda, ini sudah saya bagi-bagi tinggal 85. Ya wis nggo kowe. Saya tidak mau diri saya kena fitnah harta. Maka saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan ini adalah yang terakhir dari Umar bin Khattab memberi kepada saya. Ternyata doanya diijabah ibu-ibu.
Setelah itu di tahun yang sama beliau sakit, kemudian beliau meninggal. Jadi istri-istri Nabi itu dikasih tahu sama Rasul, wahai istri-istriku, nanti kalian yang paling cepat menyusul aku meninggal, itu adalah yang tangannya paling panjang. Jadi istri-istri Nabi itu kalau sore tangannya ditempelin teng tembok niku dawa-dawanan. Sing paling dawa sapa yo? Ya. Ternyata maksud Rasulullah paling panjang tangannya itu yang paling banyak sedekahnya. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, duit niku hari ini mungkin nek buat kita makan bisa, tapi kalau misalnya ada longgar uang rezeki, kita pikirkan untuk kepentingan amal-amal kita, untuk menambah pundi-pundi pahala-pahala kita. Kemudian wamin fitnatil mahya wal mamat, kita berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan menika napa? Istri, suami, anak, jabatan, dunia. Makanya nek awake dhewe sinau Islam niki semakin kita banyak sinau Bapak Ibu, semakin memandang harta itu dengan pandangan yang biasa. Ya. Ora patek baper. Okay. Karena kacamata yang kita gunakan adalah kacamata Islam, kacamata iman. Tapi kalau kita pakai kacamatanya kacamata dunia, mungkin kehilangan duit 1.000 200.000 niku getune ora karu-karuan. Nggih. Pramila ngaji ngeten niki agar kula panjenengan sami bisa menghindarkan diri dari fitnah-fitnah yang ada. Kemudian yang keempat, fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Munculnya Dajjal, kula panjenengan sami berharap kita tidak menemuinya. Ma'asyiral muslimin, pertama dulu kita bahas ayat 62, pilih suami ingkang haunan, istri ingkang haunan, suami yang siap diperbaiki, istri yang siap diperbaiki. Suami yang sabar, qaulu salama kalau menghadapi orang-orang yang bodoh, yang ngajak marah, yang ngajak dolim dan lain sebagainya, atau istri yang legowo, istri yang lapang dada. Niki ketok lagi rame masalah legowo lapang dada gara-gara salah, mboten salah nggih, gara-gara milih wakil presiden nggih. Jadi harus lapang dada nggih. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, orang-orang yang menghabiskan malamnya itu dengan sholat malam. Mulane awake dhewe niku kenapa kok duwe bojo, kenapa kok harus cari pasangan, agar bisa saling membantu sama lain, satu sama lain. Istri kita itu punya hak, Pak. Makanya Salman Al-Farisi ketika mendapati istrinya Abu Darda, jadi Salman menika dolan ning omahe Abu Darda, mendapati istrinya itu lusuh, Bapak Ibu. Klambine lusuh, penampilannya kumus-kumus mesake. Ya. Loh, kamu kok sekarang penampilan kamu seperti ini? Tanyalah itu sama sahabat kamu. Ya. Dulu, ya niki nek mboten salah nggih, muga-muga bener. Dulu cerita Salman Al-Farisi niku kan Salman Al-Farisi seneng karo cah wedok nggih. Ketemu ning dalan, seneng digoleki omahe ketemu. Lah Salman niku arep ngelamar, niku basa Arabe ra patek apik, akhirnya njaluk tulung Abu Darda. Bareng njaluk tulung Abu Darda ngelamar, ya. Pak, kula mriki kerencange Abu Darda, kula mriki ajeng nglamar putri panjenengan kagem sahabat kula Salman. Akhirnya bapaknya ngendika, ya wis Mas, karena sing dilamar anakku, sing jawab gen anakku ya Mas. Anak ini ku dibalik tabir ketutupan hijab. Terus anak wedok niku ngendika, Mas Abu Darda, nek sing lamar aku koncomu Salman, aku moh. Tapi nek sing lamar aku kowe, aku gelem. Pripun niki Pak, ya. Sing kepengin jenengan ngejak koncone sing ditampa koncone, nggih. Kira-kira jenengan ngoten pripun wis metu wae ya Bro, selesaikan secara jantan, ya. Tapi ini enggak, akhirnya dinikahi Abu Darda. Nah ternyata ketika menikah sama Abu Darda kondisinya kok kados mekaten. Makanya Salman kemudian dikasih tahu sama istrinya Abu Darda, deloken ke lho, koncomu sahabatmu ngibadah terus. Makanya Salman bermalam di rumah Abu Darda. Ketika di awal malam pada Isya, Abu Darda sholat. Karena di sholat rasa turwo. Tengah malam sholat, mau kemana? Sholat, nggak usah tidur lah. Ya. Baru setelah sepertiga malam akhir, ayo kita sholat. Diajak kali Salman sholat. Ya.
Kemudian dinasehati oleh Salman Al-Farisi, wahai Abu Darda, sedulurku, sahabatku, Allah punya hak, Rasul punya hak, kamu punya hak, istri kamu juga punya hak. Ya. Makanya jangan sampai engkau sia-siakan istri kamu hanya untuk mengejar kewajiban-kewajiban kamu yang lainnya. Pramila ma'asyiral muslimin, sholat malam, kenapa? Harus saling bantu-membantu, saling membangunkan satu sama lain. Mungkin ibu sing kesel, ayo bu sholat malam. Mungkin suaminya yang capek, ayo pak sholat malam. Maka Allah merahmati seorang laki-laki yang memercikkan air ke wajah istrinya untuk sholat malam bersama-sama. Sujadau wa qiyama, banyak-banyak sujud dan banyak-banyak berdiri. Makanya Bapak Ibu hadirin, Rasulullah mengatakan salah satu amal yang bisa memudahkan kula panjenengan sami mlebu surga. Waktu itu ada seorang sahabat ditanya, kamu pengen tak dongake apa? Beliau menjawab, ya Rasulullah, saya nggak kepingin apa-apa ya Rasulullah, saya cuma pengen bersama Anda di surga. Kula namung kepingin kalih panjenengan teng surga. Apa kira-kira amal yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Banyak-banyak bersujud, ya sujud sing akeh. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang ibadur rahman itu sujadah wa qiyamah. Kemudian apa ma'asyiral muslimin? Suami istri keluarga ingkang ibadur rahman menika adalah walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Orang-orang yang setiap hari, setiap saat, setiap waktu ndongane menika napa? Ya Allah, jauhkan saya dari jahanam ya Allah. Tidaklah orang itu tahu kecuali dia akan menjauhinya. Ya sewu Bapak Ibu, misalnya jenengan ibu-ibu nggak ada putu nggih, umure 2 tahun. Ning ngarepe enten ula kobra. Wedi napa mboten? Ya ora wedi, cah cilik ora ngerti ula kobra, malah buntute nggo dolanan dicekel-cekel. Kok apik men iki sirahe iso dadi koyo sendok, ya malah dilus-lus nggih. Kenapa? Karena anak kecil nggak paham ula kobra. Dia tidak mengenali, tidak tahu sifat-sifatnya, tidak tahu karakter-karakternya. Tapi nek awake dhewe, alah aja meneh ngerti ndase kobra. Ya. Ngerti buntute tok awake dhewe wis melayu. Karena tahu bahayanya ular kobra. Orang kenapa kok hari ini nggak begitu peduli sama neraka? Mereka nggak beriman sama neraka. Ya. Bahkan ada beberapa orang yang kalau kita kasih tahu neraka, alah mas itu nak dongeng orang terdahulu, ya. Kurgo weden. Dan sekarang mohon maaf ya mas-mas yang muda-muda, banyak komika-komika, banyak pelawak-pelawak hari ini mentertawakan neraka, terulang kembali. Ya. Kayak zaman dulu ada pelawak kawakan ya pun meninggal. Itu bilang apa? Saya nanti kalau masuk neraka, saya mau melawak biar malaikat itu lupa untuk menyiksa saya. Loh, ngoten niku ya. Mangsane ya kan? Ghilatun sidatun ya. Para penjaga-penjaga neraka itu malaikat-malaikatnya adalah wajahnya itu menakutkan. Maka kalau kita baca di ayat-ayat tentang neraka, ibu-ibu, api-api di neraka itu seperti onta-onta yang berbaris kuning-kuning, ya, saking panasnya. Dan para penghuni neraka itu dibikin putus asa, sampai-sampai mereka mengatakan kepada malaikat penjaga neraka, bilanglah kepada Robmu, bilanglah kepada Tuhanmu agar mematikan kami saja. Lalu para malaikat mengatakan, kalian tidak akan dibikin mati, kalian akan berada di sini selama-lamanya. Makanya di surat Az-Zumar, orang-orang masuk neraka itu berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Mboten siji-siji, tapi sesuai dengan kelompoknya. Pramila kula panjenengan sami hati-hati anggenipun memilih kelompok, memilih komunitas, memilih teman pergaulan. Tapi kemarin saya mendengar dari salah satu ustadz, beliau ketika ditanya sama seorang podcaster dalam sebuah wawancara, Ustadz, apa ada jaminan orang kalau Islam itu masuk surga? Lalu saat ini senyum, kemudian memberikan satu hadis. Ya, jadi gini mas, dulu Nabi itu di Masjid Nabawi.
Datang seseorang kemudian bertanya, apakah kamu yang bernama Muhammad? Iya. Saya mau nanya, silahkan. Siapa yang meninggikan langit? Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunung? Allah. Siapa yang menyuruh kamu sholat 5 waktu? Allah. Siapa yang mengutus kamu? Allah. Kalau aku percaya bahwa yang masang langit itu Allah, yang nancapkan gunung itu Allah, aku sholat 5 waktu, aku meyakini kamu sebagai nabi, apakah aku masuk surga? Iya. Artinya selama kula panjenengan sami masih ada iman kepada Allah, surga itu ada kuncinya. Dan orang-orang yang ingin masuk surga harus memiliki kuncinya. Kuncinya apa? Tauhid. Jadi kan pun nanti mau hadis panjang tentang apa tuh? Saya kok lupa ya. Jadi ada seorang laki-laki ditunjukkan amal-amalnya sama Allah ya. Yaumul hisab 99 gulungan catatan amal. Kemudian digelar satu, sak gulung 99 digelar siji Bapak Ibu. Ngoten niku ra ketok ujunge. Ujunge niku mboten ketok. 99 niku amal kejelekan dia. Lajeng ditanya sama Allah, apakah hari ini aku mendolimimu? Tidak. Tidak ada ya Allah kedoliman yang engkau lakukan. Apakah ada amalmu yang tidak tertulis di situ? Tidak ada, semua sudah tertulis ya Allah. Apakah aku melewatkan dari sekian amalmu tadi yang aku lewatkan? Tidak ada ya. Nah terus pripun Bapak Ibu? Digawa 99 gulungan amal, digelar siji tok lho. Ujungnya mboten ketok, apa meneh 99 digelar kabeh. Begitu banyak dosanya, dia kemudian berputus asa untuk mengharapkan surga. Tapi karena orang ini mahasiswa muslimin, dia memiliki tauhid la ilaha illallah, maka kemudian dosa-dosa 99 ini ditimbang dengan salah satu benda yang dikeluarkan oleh Allah itu, yang merupakan bagian dari tauhid kita, itu ternyata 99 ini hilang gara-gara beratnya kalimat tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pramila kula panjenengan sami dengan keyakinan iman ini ya berharap rojak, berharap mendapatkan surganya Allah. Karena ibarat kata kula panjenengan sami tidak tahu dari amal yang mana yang bisa membawa kita kepada surga. Bilal bin Rabah ditanya Rasulullah, kok kamu sudah sampai di surga padahal kamu masih di sini, sandalmu sudah sampai di surga. Sesungguhnya aku nggak punya amalan ya Rasulullah kecuali aku menjaga wudhu. Dari menjaga wudhu bisa masuk surga Bapak Ibu. Seorang pelacur dikatakan Rasulullah masuk surga gara-gara menolong seekor anjing yang mau mati kehausan. Dia lepas terompahnya, sepatunya, dia masuk ke dalam sumur, diambilkan air, anjingnya dikasih minum. Anjing itu salah satu hewan yang kalau kita dijilat harus dibasuh dengan 7 kali, salah satunya dengan tanah. Dan kita sebagai umat Islam, kalau memang tidak dibutuhkan untuk berburu dan lain sebagainya, tidak boleh memelihara anjing. Wanita pelacur itu kerjaannya tahu sendiri, salah satu pekerjaan yang dosanya besar, tapi kata beliau, karena membantu seekor anjing, dia masuk surga Bapak Ibu. Pramila ma'asyiral muslimin, awake dhewe niku mboten ngerti dari amal yang mana kita akan diangkat menuju surga. Kadangkala Rasulullah mengatakan semua orang masuk Islam, semua yang beriman masuk surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Orang-orang yang tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya. Pramila tanggal 8 sesuk niku tenggen alun-alun niku enten sekaten. Nggih. Kalau kita menilik zaman biyen, sekaten niku jarine dari kata syahadatain. Cara wali untuk mengislamkan orang Jawa. Wali Songo dan wali-wali yang lain itu melihat wong Jawa kita ora iso kaya Afghanistan, ora iso kaya Palestina, ora iso kaya wong Arab sing wonge kereng-kereng militan-militan. Afghanistan itu hidupnya di pegunungan, banyak goa-goa. Nek maem niku roti kudu dicemplungin dengan banyu, nek langsung dilep itu bisa merusak tenggorokan. Ya.
Makanya pendekatannya budaya evolutif digaweke gapura. Kenapa kok gapura? Gapura niku gapura sing lewat rene diampuni dosane. Syaratnya napa? Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ada istilah kalimat soto ya. Kalimat syahadat niku menjadi kalimat soto. Maka proses pengislamannya evolutif. Nikah terus mekaten menika. Nah, cuma bergeser. Saniki mungkin ya sekaten di sini ngoten nika, malah nek tong setan, malah setan sing mlebu pripun nggih. Weng ya. Iya bergeser gitu. Kados 17-an dewi kan nggih ngoten ya kudune 17-an niku hari merdeka ngoten nika nggih. Tapi malah rungkat gitu. Dek wingi kula dikirimi adik kula gambar napa Jatinom niku bagi-bagi apem. Wong niku disuntak ibu-ibu ya. Kuah banget saking pundi-pundi. Lah dulu itu katanya nyun sewu menawi salah Ki Ageng Gripik itu punya pesantren, santrine niku gen seneng ngaji dikasih apem, dikasih makanan. Nah, seiring berjalan waktu bergeser jadi budaya ya. Mungkin ada orang ke sana memang bener-bener golek apem, tapi mungkin enten sing niate macam-macam, golek macam-macam nggih. Akhirnya lanang wedok untel-untelan dadi siji nggih. Makanya di radio panitianya diwawancara ya kita berharap ada masukan-masukan supaya tradisi ini tetap dalam koridor syar'i. Alhamdulillah kalau ketika mendengar itu ya Masya Allah. Artinya nopo? Orang cuma cari apa aja sampai untel-untelan deh Bapak Ibu. Ya. Kemarin ketika ada Habib Umar bin Habib dari Tarim Yaman datang ke Indonesia, Masjid Al-Akbar niku jam 2 niku digedor-gedor jamaah. Padahal acaranya subuh bersama Habib Umar bin Habib ya, dari Tarim Yaman. Itu sampai Masjid Al-Akbar nih jenengan yang Surabaya dari tol ketok Mubae Gede Pak. Niku sampai pintu utamanya rusak kabeh lho. Dipaksa kali jamaah. Jam 2 dibuka wong mlayu koyo golek nopo nggih. Pengen yang sop pertama pengen dideket sama Habib Umar. Nah, terus gua mikir ngeten, Habib Umar yang bukan nabi saja, umat itu kayak gitu nggih. Napa mulai awake dhewe sok men ketemu Rasulullah ndah koyo ngono. Nabi yang kita inginkan perjumpaannya, yang kita inginkan syafaatnya. Nggih. Makanya orang-orang yang senantiasa berlindung kepada Allah minta ya Allah jangan dimasukkan saya ke dalam jahanam ya. Jangan sampai punya pikiran gini serapopola ning neraka sedelok. Lah sedelok ojo ya. Dipikir sedelok niku sedelok banget enggak. Perhitungan waktu di sini dengan di neraka itu berbeda. Makanya nggih Bapak Ibu nek pas kepengin dosa atau pas kepengin kita hilaf ya. Ingatlah tentang neraka yang apinya itu berkali-kali lipat dengan api dunia. Mulane janjane awake dhewe nek adus nganggo banyu anget niku nggih salah satu zikir nggih ya. Supados awake dhewe niku eling terus ngoten lho ya. Iki banyu panas, banyu anget kaya ngene apa meneh banyu panas ya. Bapak-bapak lagi mandi jarang ya. Kemudian hawane adem ngeten iki arep adus to Pak langsung ning masjid wis rasah ya. Jenengan ra krasa mambu jajare niku lho nggih. Ngomong karo buke aku tak ning masjid sik aku godhokno banyu. Nggih Pak, godhoke tenan. Buke ra ngomong wis suntak ning ember ya. Pae mulai njiko anduk ora cek-cek sik langsung kebyur melonyo gitu. Niku gur sekedar banyune donya lho ya, kados mekaten. Dan apa meleh Masya Allah nggih. Makanya kita betul-betul berharap dijauhkan dari jahanam. Inna adzabaha kana gharama, sesungguhnya jahanam itu kebinasaan yang kekal. Innaha sa'at mustaqara wa muqama. Sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Terus di ayat berikutnya Bapak Ibu, orang-orang ibadur rahman iki menika waladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang-orang ibadur rahman iku mboten boros ning nggih mboten cedhil. Dalam urusan menginfakkan duit niku di antara keduanya.
Ora terus awake dhewe sugih terus napa-napa kudu larang. Biyen pun kula critani nggih, kanca kula tuku gado-gado telu, es teh telu mbayare 600.000 nggih. Ora peh kemudian kita sugih tuku gado-gado kudu sing regane semonten. Wah, aku sugih kok. Ya. Bob sadina niku lho crita ning tokone niku enten 2 kangkung, siji kangkung Thailand, siji kangkung lokal. Kangkung Thailand seiket regane 100.000, kangkung lokal seiket regane 1.000. Ya. Dititeni, nek sing tuku pembantune mesti sing dijikuk sing 1.000. Tapi nek sing tuku nyonyane sing dijikuk sing Thailand ring rega 100.000. Padahal bedane niku nek Thailand ijek enek akare, nek lokal diketok akare. Ngono tok bedane, Bu. Kangkung yo rasane nggih ngoten niku. Ora enek kangkung 100.000 rasane empal mboten enten. Nggih. Akhirnya Bob Sadino nelpon kali supplier lokal, Mas, engko nek kirim kangkung aja mbok ketok ayote. Yeah. Ketika yang Thailand itu habis, sing lokal dokok ning Thailand. Ya payu Bu 100.000, pulane ra nganti 1.000. Yeah. Gara-gara napa? Gengsi. Wong sugih kok. Aku lho, bojo pejabat, mosok masak kangkung 1.000. Ya. Pamela Mas muslimin, mentang-mentang sugih ora oleh boros. Ya. Tapi nek misalnya kita membelanjakan uang juga jangan terlalu kikir. Adik wingi kula di WA ibu-ibu, Ustaz saya ini punya anak 4, mertua saya ikut semua, jadi anak 4 tambah kami berdua suami istri 6, tambah bapak ibu kula mertua jadi 8. Lah bojo kula iki nek ngeki blonjo sedina namung 50.000. Kuwi wae ngomong aja dientekke yo. Nggih. 50.000 ora oleh entek dienggo wong 8 niku kira-kira tumbaske napa, Pak? Nggih. Tumbaske milidi di makmut ngono wae ya kan. Ora sida wareg nggih. Ngeten iki lho Bapak Ibu. Nggih awake dhewe niki, suami niki jane kewajibane menafkahi. Nek dedet luwe nggih diparingi luwe, tapi nek dedete mepet nggih diparingi mepet. Dan kita tidak akan dituntut dengan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Cuma wong lanang niku kudu kerja. Harga diri laki-laki itu bekerja. Ora kita mengke awake dhewe metu kok omah iku mbuh ngopo, sing penting metu. Dan sekarang mahasiswa muslimin kadang kerja itu tidak harus di luar. Kayak yang Jakarta niku lho, wis kerja apik-apik ning kantor gara-gara polusi malah kon kerja ning ngomah. Gubernurnya nganti kaget, iki tak kon kerja ning omah kok jek macet. Lah mungkin kerja ning omah bar kuwi mlaku-mlaku ya ora ngerti, nggih. Maka alhamdulillah Bu jenengan teng mriki kula teng Malur niku ya Allah. Isu-isu bar subuh mlaku-mlaku ning sawah menghirup udara sesegar di sini tuh, masya Allah niki ternyata nikmatnya luar biasa. Konco kula niku bar pindah saking Depok Jakarta pindah teng Mojosongo. Heran kok. Biyen aku ning Depok iki Mas. Aku numpak motor rong dino, jaketku lho ambune kecinge ra karo-karuan. Kena peluk, kena polusi. Rong dino kudu tak kumbah. Ning kene lho, ning Mojosongo 2 minggu lho ra mambu-mambu. Nggih. Nggih mungkin niku perbandingan mawon nggih. Artinya alhamdulillah Bu. Kita ini kerja, hidup di tempat yang masih udaranya sehat kayak gini. Enggak ceropong asap, enggak apa segala macam, langitnya masih biru. Dek wingi 2 hari supermoon keluar, bulannya apik tenan. Nopo-nopo murah. Ibaratnya awake dhewe niku ning omah gon gawe sego tok tuku lawuh ning ndi enten doyan pare nggih. Doyan sing 3.000 niku langsung. Kula tenggen nyekolahke anak kula pindah ning daerah mriku Ndukuh Mojolaban. Biyen sekolahnya teng Solo teng kampung saya mriku Aisyah setahun, terus sakniki kula pindah sing rada akeh hafalane. Nah, rada rono sithik niku enten warung Bu. Maem jiko sak kemenge go 5.000. Tapi kudu entek. Nek jenengan rantek dadi 7.000. Didenda 2.000. Terus kok mikir kok murah men ya. Jiko sak kenong-kenong sak sae. Ternyata piringe niku luwih cilik Bapak Ibu ya. Mulane kok iki kok aku lagi jiko sithik wis kebal. Ternyata piringe niku mboten piring standar. Rodok cilik ning mboten cilik banget nggih. Ra nanggung lah nggih. Dadi jiko sego sithik.
Nek pinter niku mungkin ya rasan jikuk piring loro, piring siji wae tapi dikebaki ku nak bayari siji ya kan. Ya, soalnya nek kula jikuk sego separo, jikuk sego tak umbruk ya padha wae bayari. Nggih. Niku tuku nganti ngangge kupon niku. Jenengan moro ning nggon dapur ini nganti kok wong digawe, Pak. Ya saking larise ya. Masya Allah. Okay. Makanya itu bisa kita contoh. Saya tadi pagi ngisi di Polokarto, Glondongan ya. Niku enten masjid usahanya apa? Hek. Tapi heknya hek pagi. Itu bisa mensuplai infak untuk masjid. Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin, untuk urusan harta monggo awake dhewe niki ngupaya upo sing akeh mboten napa-napa. Kalau sama istri Pak, jangan pelit. Kalau kita jor-joran sama istri, kita kasih nafkah ke istri, Allah akan kasih ganti. Dan Allah akan kasih ganti berlipat-lipat, baik dalam bentuk uang atau dalam bentuk perlakuan. Jenengan nek pelit, istri mungkin susah senyum. Bojo senyuman gopo. Pijet-pijet ra tau apa mijet kowe duwe ra gablek pijet-pijet ya. Tapi nek jenengan sithik-sithik nyobu ra ketang carane Pak nggih. Carane jenengan misale ngeki 1.000 ping pisan ya niku ra patek krasa, tapi nek sithik-sithik nyo tak kei nyo ya 20.000 ya. Engko awan sithik nyo 20.000 ne mah ya kan. Ketoke 20.000 tapi nek sering wah iki bojoku lumo banget padahal padha ngeki nggih 1.000. Ya. Tapi nek jenenge ini nyo 1.000 halah 1.000 siji tok ya. Tapi nek jenengan gawe 20.000 ping 5, wah bojoku lumo banget ya aku pendak dino dikei 20.000 ping 5 ya padahal padha wae 1.000. Cuma secara psikologi ini kan wah perhatian ini luar biasa. Lagi ujuk-ujuk jenengan tangi turu melek, wis sono kopi, ya kan? Biasanya rata tau kei kopi lho, ya kan? Iya kopi, ada ngomong bu, juga banyu putih sak galon lho, bilang kabeh. Barang kei dua itu beda, ya. Ya makanya ini Bapak Ibu, pokoknya nek ojo hitungan kali istri, kali anak, nek misalnya duit nggih tumbaske, nggih. Sebagai apa? Sabdanya Rasulullah, tahadu tahabu, banyak ngasih, banyak muncul kasih sayang. Tapi kalau nggak banyak ngasih, nggak ada kasih sayang. Ya. Dan ngasih itu tidak mesti harus uang, bisa barang, bisa sesuatu yang mungkin dibutuhkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kita baru sampai di urusan menafkahkan harta. Ya, nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pada urusan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang ibadur rahman ini enggak pernah menyembah selain Allah, enggak pernah syirik. Alhamdulillah hari ini Masya Allah wong itu nawak-nawak jenengan caleg to nggih tak jak ning Ponorogo ketemu dukunku ya. Engko kungkum ning pengging ya. Nanti sewengi nutuk gen kowe kepilih ya. Atau buka warung dadak moro ning dukun tekok-tekok lambarane napa dan lain sebagainya wis mboten sah. Wala yaqtulun nafsal ladzi haramallahu illal haq illa bil haq, enggak pernah bunuh orang, hati-hati Bapak Ibu. Wala yaznun, dan tidak pernah berzina ya. Amma yafal dalika yalqa athama, barang siapa berbuat seperti itu mereka akan mendapatkan hukuman yang berat. Semoga masyaallah muslimin sedikit yang kita bahas ini memberikan semangat kepada kita untuk ngulawentah lare-lare, ngulawentah istri tercinta, suami yang kita cintai, bersama-sama di dunia beramal soleh. Semoga nanti bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan hamdalah dan kawartul majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengakui Badan kajian pada malam hari ini dengan berikutnya ke dan sholat isya. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.